Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel saya yang membahas tentang OpenWRT lagi. Di sini saya membahas tentang auto login karena masih banyak yang bertanya masalah auto login yang menggunakan script. Kenapa saya menggunakan script? Karena menggunakan script itu dia lebih simple dan juga untuk login kembali itu lebih cepat ya. Kalau menurut saya lebih cepat daripada yang menggunakan GUI, tapi nanti suatu saat akan saya bahas auto login menggunakan GUI. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan device board 100 BL100 atau BL201, itu sama saja ya tipenya ya. Nah, di sini OpenWRT saya sudah terpasang scriptnya, bisa dilihat di WinSCP-nya. Di sini saya taruh di folder root ya, di folder root. Nah, ini di sini auto sh, ini adalah nama file dari script saya. Ini script saya, script dari Kang Ari ya. Jadi ini nanti curlnya ini kita ganti dari punya kita masing-masing ya. Nah, nanti saya bahas mulai dari nol. Nah, kita coba tes dulu untuk logout apakah bisa tersambung. Oke, kita coba logout ya. Ping ke internet akan terputus. Nah, ini akan nyambung kembali. Nah, coba kita logout sekali lagi. Kita coba ya, logout. Oke, kita tunggu replaynya. Apakah bisa masuk lagi atau tidak? Oke, masuk kembali ya. Ini namanya auto login. Nah, bagaimana kalau listrik mati? Kita lihat bahwa di sini ini adalah ping dari OpenWRT saya, yang atas ping dari internet ya. Sekarang untuk uji coba yang valid ya, itu kita logout terus langsung kita cabut. Jadi kalau kita langsung cabut, otomatis dia nanti pasti mau login lagi karena masih tertanam di access point Cisco-nya. Nah, sekarang ini kita coba logout, kita cabut. Karena di device lain saya sudah mencoba di D-Link menggunakan DDWRT. Ketika kita logout, saya cabut, dia masih belum mau login kembali karena tanggalnya belum sinkron gitu ya. Oke. Nah, di sini ingat ya, yang bawah ini ping dari access point saya atau port saya, yang atas ini ping dari internet. Oke, saya logout, langsung saya cabut powernya. Jadi seolah-olah listriknya mati gitu ya. Oke, kita logout. Oke, sudah putus pingnya. Oke, ping dari boardnya pun juga sudah putus ya. Sekarang kita nyalakan kembali. Oke, kita tunggu beberapa saat. Kita biarkan dulu boldnya puting dulu. Oke, kita tunggu, masih belum nyala boldnya.
Oke, itu sudah mulai memanggil dia, memanggil login page nih. Nah, langsung login sendiri. Login page yang di sini yang tadi hilang karena sudah login dia. Oke, sekarang kita mulai dari nol dulu ya. Jadi biar paham semuanya, bisa diterapkan lagi di device kawan-kawan semuanya. Oke, sekarang kita reset dulu. Saya reset dulu bolt saya. Jadi mulai nol ya, mulai seperti ketika kita install OpenWRT ke bolt mulai awal. Oke. Kita tunggu mereset. Nanti untuk scriptnya bisa di download di bawah ini ya. Nanti silahkan komen ketika kurang paham. Oke, masih belum nyala boltnya. Yang jelas internet pasti putus. Belum bisa kita panggil. Oke, ini sudah mulai muncul IP-nya, ping-nya. Kita panggil, coba apakah sudah merespon. Ya, sudah merespon. Kita login. Passwordnya masih default ya. Oke, di sini SSID-nya masih belum terkoneksi ke WiFi ID ya. Nah, ini nanti script ini nanti bisa difungsikan ke WiFi ID, ke WMS, bisa juga ke WiFi ID komunitas dan lain-lain. Yang penting nanti di CRUL-nya ya, bus CRUL-nya itu harus sesuai dengan login page masing-masing. Oke, kita pakai saja, kita langsung saja kita scan dulu. Oke, di sini saya pilih salah satu SSID WiFi ID. Oke, ini biarkan. Kita replace wireless configuration, submit. Oke, wireless security nggak perlu dikasih ya, karena open dia. Kita save. Oke, sudah connect ya ini ya. Artinya di sini associated station. Nah, ini udah connect nih tadi. Oke, sekarang kita menuju ke network DHCP and DNS. Fungsinya apa? Di sini fungsinya agar login page bisa kita akses. Kalau masih terchecklist gini, kita mau mengakses login page tidak akan bisa. Tidak akan muncul login page-nya. Kita coba. Lama dia responnya. Kalau misalkan kita Ribbon protection-nya kita ini checklist. Oh maaf, ini tadi belum kita logout ya, nggak apa-apa. Sekarang kita logout aja dulu. Kita logout dulu ya. Maaf, kita logout. Oke, makanya kok pingnya ini terreplay ya, ada alasannya. Nah, setelah kita Ribbon protection-nya kita hapus, kita save, maka akan masuk ke login page-nya. Nah, di sini posisi belum terkoneksi ya. Maaf tadi ketika sebelum reset harusnya kita logout dulu biar tidak terkoneksi lagi. Ini sempat terkoneksi ini. Oke, yang penting sudah kita logout.
Mohon maaf terputus sebentar. Ya, kita lanjutkan. Kita sudah bisa mengakses login page ya. Oke. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali yaitu mengkoneksikan OpenWRT-nya ke internet. Kenapa? Karena kita harus menginstal software yang diperlukan yaitu curl ya. Oke, sekarang kita login saja menggunakan akunnya masing-masing. Kita login. Oke, login sudah berhasil, kita bisa install software. Oke, softwarenya yaitu curl. Oke, kita update. Kita tunggu sebentar. Ini sudah terkoneksi karena memang sengaja saya koneksikan untuk menginstal ini ya. Oke, kita cari curl. Oke, yang ini ya. Nah, jangan yang lain-lain, yang ini saja. Kita install. Oke. Kita tunggu sampai selesai. Misalnya. Oke, sudah terinstall. Nah, sekarang kita lanjut ke auto login ya. Auto login yang saya kasihkan nanti itu berupa file, script, tapi curl ini belum ada ya, kosong seperti ini ya. Nanti curl kita pastikan di sini. Nah, sekarang kita bisa logout dulu. Kita logout. Oke, di pingnya sudah terputus. Nah, sekarang kita menuju ke scriptnya. Nah, script ini curl dari mana kita ambilnya? Kita ambil dari login page-nya ya. Login page. Kita isikan username dan password terserah dulu. Yang penting harus salah ya. Kita klik kanan, kita inspect, pilih network. Oke. Lalu kita login. Oke. Kita login. Nah, maka akan ada apa ini ya? Kayak seperti HTML ya atau alamat. Nah, kita ambil yang cek login.php ini menggunakan Firefox bisa, menggunakan Chrome juga bisa. Kita ambil yang ini ya. Kita klik kanan, kita copy dalam bentuk curl. Oke. Kita pastekan di sini. Oke. Panjang ya, atau kalau nggak mau panjang kita ambil dari Firefox Chrome aja ya, dari Chrome dia nggak terlalu panjang, ke bawah dia. Oke. Kita oke, dah redirect. Jadi kalau tidak ada wrapping protectionnya tadi, kita tidak hilangkan centangnya, maka dia tidak bisa masuk ke login page-nya gitu. Oke, kita masukkan saja di sini, asal saja. Oke, kita login. Nanti kalau misalkan menggunakan komunitas ya tinggal pilih komunitas, kita isikan di sini sembarangan aja. Nah, nanti sama prosesnya sama. Tapi di sini saya menggunakan WiFi ID gitu ya. Oke, username terserah aja. Kita klik kanan, inspect. Kita pilih network. Oke, kita login. Maka akan muncul dua alamat yang ada di sini. Kita ambil yang cek _login. Nah, kita copy
kita pilih copy as school bus, kita klik, kita masukkan atau kita paste di sini ya, kita paste di sini. Oke, pastenya di bawah echo ini. Kita klik pilih tab, di kanan paste. Oke, nah di sini yang perlu kalian ganti di sini adalah ada username dan ada password. Nah, ini sesuaikan dengan username dan passwordnya gitu ya. Oke, sekarang saya masukkan username dengan password yang saya miliki sekarang. Saya simpan di mana tadi ya? Sebentar, saya lihat di SMS dulu. Oke, username saya sudah ketemu. Kita masukkan. Ini saya menggunakan aplikasi WiFi ID Go, itu bisa kita beli di situ untuk akunnya. 981 untuk mencoba-coba bisa menggunakan yang paket 5000 saja gitu. Oke, kita save. Oke, tadi yang saya save yaitu yang auto.sh yang ada di desktop saya tadi ya. Sekarang langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke WinSCP, kita konekkan ke pult kita. Oke, sudah masuk. Nah, di sini nanti seperti ini ya. Kalau awalnya masuknya seperti ini, kita klik ini, folder yang paling atas itu, kita kopikan auto.sh ini ke dalam folder root ya. Nah, oke, kita buka dulu foldernya. Saya copy autonya ke foldernya. Oke, sudah masuk. Nah, kita cek. Oke, udah kita perbaiki yang tadi ya. Oke, kita close. Nah, sekarang kita ke putih. Oke, ke putih. Apa yang harus kita lakukan ke putih? Yaitu mengenalkan si file auto.sh ini ke OpenWRT nya, jadi biar bisa kita eksekusi gitu ya. Oke, sekarang prosesnya di putihnya kita masukkan chmod. Oke, plus X, foldernya tadi di root ya, root, nama filenya yaitu auto.sh. Kalau misalkan nama filenya lain-lain ya ini aja, namanya ini ganti gitu ya, .sh. Oke, kita enter. Oke, selanjutnya kita coba cek apakah dia sudah aktif di OpenWRT nya. Kita ketik ls, enter. Oke, auto.sh nya sudah hijau. Nah, berarti auto.sh ini atau auto-login nya sudah bisa kita akses dengan cara ketik sh spasi auto.sh, kita enter. Oke, di sini kalau ada menemukan seperti ini not found 2, nah ini kita lihat ya, line atau baris keberapa, baris kedua dan baris ke 23. Kita edit saja di sini, kita edit saja, biasanya enternya oke sama yang ke 33. Oke, kita coba lagi, kita save. Oke, kita close, kembali ke putih lagi, kita jalankan lagi. Oke, sudah jalan. Apakah bisa login? Kita lihat di sini ya. Oke, di sini ada keterangan core option compress the installation require. Tadi ada yang salah.
ada yang kurang sedikit, yaitu di paling bawah di bascule tadi, di sini ada tulisan kompres. Ini kita hilangi dulu. Oke, kita hilangi. Oke, kita save kembali, baru kita eksekusi ulang. Oke, kita eksekusi ulang. Oke, sudah jalan, tanggalnya sudah jalan. Apakah bisa connect? Kita tunggu. Masih not connect. Oke, message login sukses, dan di sini ping juga sudah mulai masuk. Nah, di sini nanti ini sudah berlaku looping ya. Dia akan otomatis masuk lagi, koneksi lagi, atau login lagi ke setiap 5 detik ya. Jadi ini di sini masuk connect nah, sampai pokoknya dia auto login. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah menjalankan ini, maka yang kita cari adalah dia bisa otomatis nyala atau otomatis login ketika listriknya mati atau setelah boardnya reboot gitu ya, atau merestart. Nah, script ini masih belum bisa berjalan karena belum kita beri perintah untuk jalan ketika setelah restart gitu ya. Oke, untuk memberi perintah jalan otomatis ketika restart, yang perlu kita buka adalah folder etc. Folder etc, kita ke bawah cari bagian RC lokal. Oke, kita double klik, kita edit di sini. Kita beri perintah slip 5 sh, foldernya tadi di root, nama filenya auto.sh. Oke, kita save. Oke, nah ini nanti ketika dia restart maka akan otomatis jalan gitu ya. Nah, dimana kita ngeceknya apakah itu sudah jalan apa belum ketika kita mematikannya? Kita bisa cari di sistem log. Di sistem log di paling bawah ini nanti akan muncul nanti. Nah, ini kan masih belum ada karena tadi masih baru di restart ya. Oke, sekarang saya coba logout ya. Kita akses ke landing page. Coba kita logout. Oke, ini scriptnya. Oke, scriptnya udah menyatakan login. Nah, ketika login sukses, maka pingnya juga akan berjalan. Nah, seperti itu, berarti ini sudah berjalan scriptnya. Tinggal kita menguji coba ketika kita matikan apakah bisa login kembali gitu ya. Oke, sekarang kita logout. Lalu sekalian saya cabut power dari boardnya. Di sini bisa dilihat ping dari boardnya. Saya logout dulu sambil saya cabut adaptor atau power dari boardnya. Oke, kita logout. Oke, pingnya sudah tidak ada replay. Nah, jadi mulai saya cabut itu tadi. Oke, masih belum saya nyalakan. Oke, sekarang saya nyalakan.
Oke, kita tunggu boldnya nyala dengan normal. Kita tunggu. Oke, bolt sudah nyala. Otomatis langsung login ya. Ini pingnya sudah terbaca ini. Oke, kita coba speed test, nanti silahkan di speed test punya masing-masing ya. Nah, selanjutnya bagaimana, apakah sudah berjalan belum di scriptnya tadi ketika sudah kita matikan gitu ya. Setelah kita matikan apakah sudah berjalan, kita cek saja di status sistem log. Kita cari di paling bawah. Oke, ya di sini. Nah, ini seperti persis ketika kita menjalankan scriptnya di putih tadi ya. Nah, ini sudah masuk. Oke, sekarang kita coba lagi, kita logout lagi. Kalau masih belum percaya ya, kita logout. Oke, sudah logout. Pingnya bagaimana ini? Oke, request timeout. Apakah bisa login kembali ya? Oke, sudah login kembali. Bagaimana di lognya? Lognya pasti juga akan ada logout juga itu. Nah, di sini nih, ketika tadi not connected, ini ketika kita logout lalu dia login lagi. Nah, ketika di sini nih dia login lagi itu. Nah, oke ya. Oke, mungkin video saya cukup ini dulu, atau berbagi pengalaman saya cukup sampai sini dulu. Untuk lain waktu saya akan bahas menggunakan GUI ya, menggunakan GUI. Jadi mengganti username dengan passwordnya tidak di scriptnya, tapi langsung di GUI-nya seperti di Lucy gitu ya. Oh iya, satu lagi, untuk mengganti username dengan password silakan diganti di folder root tadi ya. Di folder root silakan diganti di auto sh nya ini, silakan diganti. Setelah itu di save. Setelah di save ya, jalankan lagi dengan putih, karena kalau tidak dijalankan lagi dia masih belum menjalankan file yang baru atau file yang sudah kita edit. Dan jangan lupa kompres yang ada di paling bawah ini dia harus dihapus ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Silahkan like, komen, dan subscribe. Dan untuk scriptnya bisa di-download di link di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.